G2P1A0. Ya, artinya kehamilan kedua, dia pernah melahirkan 1 kali ya. Di usia kehamilan 27 minggu, dia datang ke poliklinik dengan keluhannya gangguan aktivitas seksual ya sejak kehamilan. Nah, pasien ini ya perawat ingin memberikan pemahaman bahwa sebetulnya dengan kehamilan itu tidak mengganggu aktivitas seksual, sehingga yang menjadi pertanyaan, apakah peran perawat tersebut? Ya, pilihan yang tadi memilih E itu kurang tepat ya, tapi menjadi jawaban adalah yang D. Kita lihat di sini ya, kenapa jawabannya D? Tadi kata kuncinya itu adalah perawat ingin meningkatkan pemahaman pasien. Ya, itu meningkatkan pemahaman artinya kan memberikan pengetahuan ya, memberikan satu pendidikan. Nah, itu kan salah satu peranan perawat yaitu sebagai pendidik. Tadi kan ada pilihan lain juga ya. Yang pertama itu pemberi layanan kesehatan. Jelas kalau itu bukan menjadi pilihan karena namanya memberikan layanan ada suatu tindakan yang diberikan, misalnya seperti mengatur posisi ya, atau misalnya memberikan suatu terapi. Nah, itu kan masuk ke dalam kategori pemberi layanan kesehatan. Kalau untuk kasus tadi kan tidak ada cerita hal tersebut ya, jadi itu kita pasti coret. Menjadi agen pengubah juga tidak pas ya, karena memang yang dimaksud agen pengubah itu ketika perawat ya, ketika kita tenaga kesehatan itu ngasih contoh. Misalnya seringkali nih, contohnya kita bilang nggak boleh ngerokok ya, artinya berarti perawat memang sebetulnya tidak boleh melakukan juga, itu menjadi peran agen pengubah. Advokator jelas tidak juga, karena nggak ada ceritanya bahwa di sini menggambarkan pembelaan hak-hak dari pasien. Nah, tadi mungkin yang memilih konselor, di sini tekankan pengertian peran konselor itu, yaitu peran yang diberikan dalam mengklarifikasi atau melengkapi hal yang sudah diketahui. Sedangkan kalau di kasus tadi, kan istilahnya pasiennya nggak tahu, ya pasiennya tidak mengetahui, dia mengeluhkan adanya gangguan aktivitas seksual selama kehamilan. Jadi itu diasumsikan bahwa pasien ini dan suaminya tidak mengetahui selama kehamilan itu apakah boleh melakukan aktivitas seksual atau tidak. Ya, jadi memang pilihan yang tepat adalah D sebagai peran perawat untuk pendidik atau edukator. Cukup jelas? Semoga dapat dipahami. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, di sini. Ya, silakan Dia teman-teman. manual saja lah ya. Ini harusnya di awal memang saya gunakan kelas poin, tapi kalau nggak apa-apa kita manual saja boleh. Teman-teman typing saja. Boleh dibaca 1 menit soal dari nomor 2. sekarang. Silakan, sudah 1 menit. Yuk, teman-teman, boleh kasih responnya lagi. Apa jawabannya? Oke, ini mahasiswa B, keletihan. Ini Mas Ikhlas. Kesiapan proses kehamilan. Oke, ada yang A. Oke, yang merespon lebih banyak ya. Oke. Paling banyak E ini, Bu. Iya, ada 3 orang menjawab E. 1 menjawab B dan 1 orang menjawab A. Oke, cukup bervariasi ya pilihan jawabannya.
Artinya walaupun yang tadi dominan di yang E. Ya, kita lihat kembali ya. Oke. Di sini seorang perempuan 39 tahun ya, tadi kembali status obstetrinya, kehamilan pertama, belum pernah hamil sebelumnya ya, 12 minggu. Artinya masih masuk trimester 1. Ya. Kemudian dia mengeluhnya sering BAK. Ya. Mudah lelah ketika beraktivitas, cemas, dan banyak bertanya tentang perkembangan anaknya. Oke, ini tanda-tanda vital ya sebagai bumbu dalam kasus ini. Ya, yang menjadi masalah kepala utama, oke, yang tadi menjawab itu yang tepat ya, selamat. Memang jawabannya adalah kesiapan proses kehamilan. Kenapa memilih kesiapan proses kehamilan tepat? Boleh mungkin saya ingin dengar responnya. Tadi yang memilih Karena banyak bertanya tentang perkembangan anak pertamanya. Oke. Good. Bagus ya. Oke, Mbak Asma berarti sudah memahami nih. Ya, betul ya. Kata kuncinya adalah banyak bertanya tentang perkembangan anak pertamanya. Walaupun pada kasus dituliskan di sini ada cemas. Ya, tapi ini tidak tepat langsung memilih ansietas karena ketika menjawab ansietas ini tidak akan ada, kalau misalnya pada kasus ini tidak ada kalimat banyak bertanya tentang perkembangan, oke, itu bisa kita angkat ansietas ya. Tapi kan ini ada kalimat yang tadi penambahnya banyak bertanya tentang perkembangan anak pertamanya. Ada kecemasan, kekhawatiran, tetapi ada keingintahuan dari pasiennya untuk mengenai perkembangan kehamilannya, mengenai anaknya. Sehingga di situ peranan kita tenaga kesehatan untuk mengedukasi ya ke pasien, memberitahukan tentang kondisi kehamilannya sehingga pasien siap untuk menjalani proses kehamilan tersebut ya. Sini. Jadi betul yang disampaikan tadi Mbak Aswa ya. Khawatir terhadap keluhannya ya, terlihat cemas tetapi keinginan untuk bertanya tadi, sehingga dikatakan ya ada ungkapan seperti itu tuh mengetahui dia ingin mengetahui tentang perkembangan kehamilannya, dan itu tadi itu yang saya sampaikan peranan kita untuk memberikan pendidikan kesehatan, sehingga yang tepat adalah kesiapan proses kehamilan. Oke. Semoga jelas ya. Semoga dapat dipahami. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kalau ada yang ditanya, simpan dulu. Nomor 3. Oke, sorry. Ya, nomor 3. Ya, sudah ada Kak Ikhlas yang menjawab kurang dari 1 menit, menjawab Nah, sekarang udah 1 menit nih. Silakan. Mari yang lainnya selain Mas Ikhlas nih. Oke, juga. Ini Ana. Adakah lagi yang lain? Oke. Ya kita cek dulu jawaban ini ya. 2 orang yang menjawab, merespon, menjawab di sini kasusnya berbicara mengenai APGAR. Ya, pertanyaannya apakah data pemeriksaan APGAR yang harus dilengkapi? Ya, kasusnya mengenai bayi baru lahir. Datanya menangis kuat, gerakan cukup aktif, ekstremitas tampak biru dan refleks tubuh baik. Ya, untuk menjawab pertanyaan ini kita ingat kembali
sesuai dengan soalnya ini Apgar yang ada 5 kata APGAR. Ya, boleh. Yang pertama itu apa ya? Aldian. Aldian. Iya betul di sini ya, di tampilan saya betul. Muncul pertamanya hanya betul Mas Aldian Iya. ini. Berarti Apgar nanti apa yang teman-teman? kedua ada namanya Azwa ya. Azwa juga, iya benar. Oke, ada yang mengat. Yuk, pertama itu apa ya? Activity. Activity, oke. Kemudian kalau P itu? Nggak tahu. Thinking kok Tidak. tanya. Tahu. Oke, iya. Yang pertama A, activity. Oke, bisa ya kita keep. Kemudian P? Denyut jantung. Denyut jantung, ya. G? Ada yang ingat huruf G? Lupa sepertinya ya. Iya, oke. Minimal tetap diingat ya. Karena ini menjadi kunci jawabannya ya. Yang A pertama tadi oke, mengatakan activity katanya ya. Ya, activity betul menjadi poin dari Apgar ini. Tapi itu A untuk yang nomor keduanya ya. A pertama itu adalah appearance, tampilan. Ya, penampilannya. Artinya bisa kita lihat dari warna kulit. Ya, yang P betul tadi ya Mbak Yunita jawab. Nadi ya, pulse ya. Itu tepat poin kedua. Kemudian yang G. G adalah grimace. Ya, grimace itu lebih ke bagaimana refleksnya dari bayinya. Ya. Kemudian yang A adalah activity tadi ya, betul. Kegiatan aktivitas tonus ototnya dari bayi tersebut. Dan yang R adalah respirasi, ya, pernapasannya. Oke, cukup jelas ya. Jadi ada tampilan warna kulit, ada denyut nadi, yang G itu tadi refleks, yang A itu aktivitas ototnya, dan yang R itu adalah respirasi, ya, napas. Nah, dari situ baru kita lihat ke data yang di atas, hasil pengkajian bayi. Ya, A pertama tadi tampilan warna kulit. Adakah dari datanya? Ada ya, di data yang ketiga ini. Ekstremitas tampak biru. Oke, A pertama ada. Ya. Kemudian P tentang puls, nadi. Dari soal di atas belum ada ya. Kita tidak ada yang hitungan kali per menit. Ya, oke, kita lewat. G tadi grimace, refleksnya. Jelas di data kasus ini ada ya, refleks tubuhnya baik. Oke, sudah ada. Kemudian yang A, yang aktivitas ototnya tadi. Nah, ini di data yang kedua ini, gerakan cukup aktif. Ya, berarti ada juga. Kemudian respirasi, di sini kita bisa lihat juga berdasarkan data yaitu menangis kuat. Ya. Sehingga untuk menjawab pertanyaan data apa yang harus dilengkapi, tadi yang belum ada adalah yang bagian Nadi. iya, yang P ya, nadi. Sehingga jawaban yang betul adalah yang pilihan D. D. Ya, delta frekuensi nadi. Jelas ya, teman-teman? Jelas Bu, saya aja ngerti nih. Syukurlah kamu jadi ngerti ya. Artinya seringkali tuh yang nggak hafal tuh memang malas ngapalin singkatan mungkin ya. Iya benar Bu. Ini Memang ingetinnya ini tukang cukur rambut aja nih, Asgar. iya. Itu S-nya masih ganti P. Garut dong. Oh iya benar. Jangan nanti diingetnya yang jadi Iya, jangan. ya. Hilangkan. Gitu ya. Oke, saya panggil teman-teman ya. Saya belum kenal satu sama lain, tapi artinya tadi ingat Apgarnya saja. Tampilan warna kulit pertama, nadi, yang G itu adalah refleks ya, kemudian aktivitas otot, dan yang R-nya respirasi. Jadi kalau ada kasus, kita lihat masukkan ke satu-satu poin sehingga kita tahu mana yang belum ada atau belum sesuai. Oke, teman-teman, semoga dapat dipahami. Kita lanjut soal nomor 4.
nggak mau bergerak ya. Sebentar, ini tidak mau bergerak. Oke, ini ada detailnya ya. Nanti teman-teman dapat PPT-nya kok untuk dibaca-baca. Iya, ini tadi saya langsung bahas di soalnya saja. Oke, mohon maaf, sepertinya PPT-nya agak. Maaf Ibu. Puasa nih Bu, komputernya Bu. Halo. Oh iya ya, kayaknya udah Lemes. lumayan energi juga. Oke, ini nomor 4 ya. Oke, silakan teman-teman 1 dibaca menit. dahulu. Dari sekarang. Apakah ada jawaban yang berbeda? Atau Ibu balisnya? Ya, sudah 1 menit. Silakan Oke. dijawab. Belum ada yang respon nih. Terus pakai Mengenai- kalkulator gak ya? Banyak angka ya. Heeh. Ya boleh dikasih. Ini mengenai catatan persalinan ya. Tentang waktu untuk mencatat waktu persalinan C. Oke, Oke nih, kayak kasih kelas kelas C. nih. Jam Pukul 8. 20. Oke, kita bahas ya. Di sini kasusnya itu berbicara kasus intranatal. Karena sini katakan pasiennya masuk di ruang bersalin ya dengan infartu, artinya dalam periode intranatal ya, dalam periode masa persalinan. Ya. Kemudian ada data pasien pukul 5 tampak gelisah dengan kontraksi uterusnya 3 kali dalam 10 menit selama 40 detik. Ada juga hasil denyut jantung janin, dan ada hasil pembukaan serviks 5 cm dengan ketubannya masih utuh. Yang menjadi inti pertanyaan kan kapan perawat itu harus melakukan periksa dalam. Artinya pemeriksaan dalam ini dilakukan untuk mengetahui pembukaan serviks. Ya. Nah, di sini teman-teman mengingat kembali bahwa dalam mendokumentasikan ya catatan kemajuan persalinan kita kenal namanya patograf ya, lembar patograf yang berisi untuk grafik-grafik ya, mencatat salah satunya adalah pembukaan serviks. Nah, ada ketentuannya ya teman-teman. Di sini saya kasih penjelasannya dan jawabannya adalah sebetulnya yang B ya, jam 21. Kenapa? Karena tadi dalam dokumentasi patograf, satu catatannya adalah patograf dilakukan pada saat pasien berada pada kala 1 persalinan ya, fase aktif. Artinya pembukaannya sudah di atas 3 cm. Nah, sudah ada ketentuannya bahwa kapan kita harus mencatat DJJ ya, kapan kita harus mencatat kontraksi uterus ya, nadinya ibu, tekanan darah ibu, dan menjadi hal penting salah satunya adalah pembukaan serviks. Ya. Nah, pembukaan serviks ini saya kasih tanda kuning, dilakukan tiap 4 jam. Ya, lakukan pemeriksaan dalam untuk mengukur pembukaan serviks itu tiap 4 jam. Nanti di dalam lembar patografnya itu kita akan kasih tanda X, ya, kasih tanda silang. Nah, tadi kan di kasusnya, nih kembali lagi ya, ini didapatkan pembukaan serviks 5 cm pada saat pukul 5 sore. Ya, jadi kita tinggal hitung saja dari pukul 5, 4 jam berikutnya itu berarti pukul 21 ya.
Gitu teman-teman. Semoga Ya. dapat dipahami. Ya, jadi ingat aja, pokoknya paling gampang itu pembukaan serviks itu 4 jam. Jadi pas tahu jamnya, oh dia 5 cm jam 5, itu 4 jamnya. Boleh pakai jari 6, 7, 8, 9. Oh langsung ketemu. 21 ya. Kalau tadi Mas Ipas 20, kayaknya dihitung jam 5-nya dihitung ya. Jadi mungkin jadi jam 8 enggak. Tapi kita hitung 1 jam berikutnya. Oke, Begitu teman-teman. kita lanjut ke soal nomor 5. 5. Tadi yang ini D ya Bu tadi ya? Jam Betul, D. 21. Betul. Silakan 1 menit Silakan. dari sekarang. Sudah ada yang menjawab ya. Cepet banget nih Kak Azwa. Cepat dan yakin. Berarti sepertinya sudah biasa ya Mm-mm. ukur DJJ nih. Apa DJJ denyut jantung janin ya Bu? Iya, betul. DJJ. Ada lagi yang mau jawab? Berubah Kak Azwa jadi B. Kak Ambar juga nih. Ibu masih di mute. Oh iya, mungkin tadi yang Mbak Asma berubah dibaca lagi. Oh sayangnya jadi B ya. Iya. Oke, sebentar. Berubahnya jadi B nih. Oke, responnya sudah lebih banyak nih. B dan D ya, untuk pilihan. Iya, maaf terlempar. Oke. Oke, ada yang pilih E juga, umbilical. Ya, terima kasih yang sudah merespon. Ini lebih banyak, mungkin lebih familiar ya tentang soal ini, pengukuran DJJ. Ya, di sini kasusnya berarti tentang kehamilan ya. Kehamilan, periode kehamilan, usia kehamilannya 32 minggu. Ya, pasiennya datang ke poliklinik KIA. Ciri khasnya adalah pemeriksaan Leopold ya di periode kehamilan. Kita kenal Leopold itu ada 4 ya. Diralat B boleh ya Bu? Oke boleh. boleh diralat seperti ini. Oke. Ya, pemeriksaan Leopold ada 4 ya. Teman-teman sudah mendapatkan juga saya rasa. Ada Leopold 1, 2, 3 dan 4 ya. Leopold 1 itu untuk menentukan apa yang ada pada bagian fundus. Jadi, ini muncul. Nah, di sinilah jawabannya langsung yang B ya. Kuadran kanan bawah. Jadi tadi yang diralat ataupun memang yang sudah menjawab B, berarti itu memang tepat ya. Nah, saya ingin mengingatkan lagi yang Leopold tadi. Leopold itu ada 4, Leopold 1, 2, 3, dan 4. 1 untuk menentukan dulu bagian apa yang ada di fundus paling atas dari uterus ya. Kita kaji nanti itu bagian kepala, bokong, ekstremitas atau punggung. Kemudian terkait dengan DJJ itu adalah di Leopold 2 ya. Leopold 2 bertujuan untuk menentukan bagian punggung itu ada di sisi kanan atau di sisi kiri. Ya. Pada kasus tadi ya, di kasus ini di kasus tertulis bahwa di kasus itu tertulis ya bahwa pada saat pemeriksaan Leopold ditemukan massa lunak kurang bundar, kurang melenting di bagian fundus. Nah, ini Leopold 1 ya. Artinya berarti ini menunjukkan bagian bokong karena massanya lunak, kurang bundar dan kurang melenting. Ya, itu adalah bokong. Nah, kemudian terdapat bagian kecil janin di sisi kiri ibu.
bagian kecil, ini tidak beraturan di sisi kiri, ya itu bagian ekstremitas, sehingga pasangannya ekstremitas itu sisi berlawanannya adalah punggung. Ya, jadi punggungnya dari kasus ini kita bisa tentukan punggung ada di bagian sisi kanan. Nah, dari situ baru bisa kita tentukan untuk posisi jantung, ya, untuk mendengarkan DJJ. Karena jantung itu biasanya searah dengan punggung, ya. Dan di sini tadi punggungnya ada di kanan, ya. Karena di pundusnya di bagian atasnya bokong, pasangannya kepala. Jadi kepalanya ada di bagian bawah, ya. Dikatakan sini dipertegas kepala sudah masuk PAP, sudah masuk pintu atas panggul. Jadi kalian imajinasikan, oh punggungnya ada di kanan, kepalanya di bawah. Nah, jadi kita buat garis imajiner, buat garis hayalan dari titik umbilikal ke arah bawah, ke arah sias, ya. Sehingga di situ kita bisa, kalau kita bagi kuadran di abdomen, di bagian perutnya, dibagi 4 ya perut, ada kuadran 1 yaitu kanan atas, kuadran 2 kiri atas, kuadran 3 kanan bawah, kuadran 4 kiri bawah. Baru kita bayangkan tadi punggung di kanan, kepala di bawah. Lebih pasnya adalah untuk mengukur DJJ atau istilahnya adalah menentukan punktum maksimum, kita tentukan di bagian kanan bawah. Jelas ya? Teman-teman tadi yang menjawab B, artinya semoga punya pemikiran yang sama nih. Ya. Iya, semoga benernya ke arah bener ya Bu, pindahnya Bu. Ya, setelah dibayangkan tadi kali ya, Betul. oh posisi bayinya seperti ini. Bu, ini saya mau nanya, nih Leopold, ini orang kan ya Bu? Nama pemeriksaan sih. Ya, yang Oh, penemunya saya lupa oh nama gitu. lengkapnya siapa. Iya. Yang temennya Pemeriksaan McDonald Leopold. itu ya, temennya McDonald. Aduh, itu malah lagi, itu nanti Leopard lagi ya. Oh, lain lagi, bukan temennya McDonald. Berbeda kayak ini. Beda nih. Oke deh. Saya bingung nih Leopold. Saya buka di Google Leopold ini panjang sekali jenggotnya. Aduh. Oke, kita lanjut Ya. teman-teman. Jelas ya, teman-teman ya. Jadi tentukannya tadi level 1 dan 2 baru kita bisa tentukan posisi untuk taruh Doppler mengukur DJJ. Oke, lanjut soal berikutnya nomor 6. 1 menit dari sekarang. Ya, sudah 1 menit, silakan dijawab. Mungkin lebih kelihatan panjang kali ya, jadi belum ada yang merespon. Teman-teman kayaknya nggak perlu baca optimal sama hashtag belajar lebih maksimal bersama soal nomor 6. Kayaknya dari situ baca aja Bu. Wah, udah ada yang mulai Oke, jawab nih. akhirnya, C. iya. Memasang secara steril dan hati-hati supaya pasien tidak kesakitan. Kompak jawab nih. C. Oke, berarti ini sudah sangat paham nih ya tentang etika. Oke, betul. Jawabannya C. Ya. Jawabannya C. Betul ya? Di Wah, sini. betul. Selamat Betul. ya teman-teman. Ya, jelas di sini kasusnya ya, kayak panjangnya, terus intinya dokter dengan kondisi pasiennya, ya dokter memberikan advice untuk pemasangan infus dextrose 5% karena tadi ya pasiennya mengalami mual muntah, jadi cenderung kekurangan cairan nih ya, ada tanda mukosa bibirnya tampak kering.
turgor kulitnya masih baik ya, masih cukup baik. Nah, di sini dalam memberikan pemasangan infus, perawat harus memperhatikan prinsip etik, ditekankan prinsip non maleficence ya. Nah, apakah prinsip non maleficence yang diterapkan oleh perawat? Oke, berarti kita harus melihat lagi prinsip etik. Di sini penjelasannya ya, kita ingat lagi bahwa non maleficence itu apa sih? Tindakan tidak merugikan orang lain, tidak menyakiti. Kemudian untuk prinsip etik yang berikutnya justice. Jelas ini paling umum ya, justice keadilan. Fidelity, tepat janji, kemudian ada prinsip etik, veracity, kejujuran, dan beneficence juga tindakan membantu orang lain. Sedangkan pada kasus ini ditekankan mengenai non-maleficence, artinya diharapkan bagaimana perawat itu melakukan suatu tindakan tidak merugikan pasien ya. Dalam hal ini memberikan pemasangan infus tadi, sehingga apa jawaban yang pas? Kita harus memasang infus sesuai dengan prinsipnya, yaitu prinsip steril ya, dan hati-hati supaya pasien tidak kesakitan. Ya walaupun sebetulnya pasang itu pasti sakit ya, tapi intinya di sini kita tidak melupakan prinsipnya. Pasang infus itu harus steril karena kita akan masukkan suatu benda ke dalam pembuluh darah ya. Oke, pilihan lainnya jelas tidak sesuai. Pasang infus secara adil tidak pas ya, nggak ada keadilannya di sini, artinya kiri tidak ada kanan. pilihan kesian pasiennya itu ya. Ini nggak ada cerita pasien yang lain juga masalahnya, apalagi harus kiri kanan. Aduh, pasiennya kayaknya ini masih tadi hanya mukosa bibirnya aja ya, tidak dehidrasi yang berat. Kemudian juga tadi siap membantu pasien, oke lah baik, tapi cerita kasusnya tidak mengarah ke sana. Jujur juga bahwa belum terlalu sering tindakan ini kan nggak ada di kasusnya ya ceritanya, dan menjanjikan itu tadi fidelity tidak pas. Jadi memang betul pilihannya adalah yang C, prinsip steril. Wah, kalau ini udah betul berarti nomor 7 betul nih Bu, biasanya Bu. Oh iya, Mm. terlihat biasanya etik ya. Oke, langsung ke nomor 7 ya. Soal nomor Pasti terakhir itu. teman-teman. Ya. Silakan. Terjawab sama Kak Yunita. C. Ada lagi yang lain teman-teman? C juga. Nah, ada yang A. Kak Taufik. C sama A. Kali ini tidak kompak. Berarti harus ada yang salah nih. Salah satu nih. Oke, ini yang berbeda tadi ya. Kak Taufik ini pilih A. Ini boleh kasih pendapat? Saya ingin dengar pendapatnya memilih A. Halo, Kak Taufik. Ya, karena di situ kan prinsip keadilan, di satu sisi dokter memberikan advis untuk diinfus, sementara untuk ditransfusi darah, sementara pasien ini menolak, sehingga dengan satu syarat dengan pasiennya untuk pernyataan tertulis, sehingga ada keadilan di dalam hal itu. Oke. Oke, Terima kasih iya. Kak Taufik. Saya setuju nih Bu. Kalau keadilan kan justice Bu ya. Bahasa Inggrisnya Bu. Jadi Betul. saya dukung Kak Taufik nih Bu. A. Oh, harus adil ya. Adilnya tadi. Jadi perawatnya tidak ngikutin advis dokternya juga kasih transfusi, tapi juga
memberikan kesempatan pasiennya untuk menuliskan tadi pernyataan Betul, penolakan betul. begitu. Betul. Oke. Oke. Wah, ini dari Lampung sepertinya ya. Heeh. Lampung, Bu. Oke, salam Lampung Tengah. Lampung. Lampang tadi saya. Lempeng. Oke, terima kasih. Iya, iya, Terima iya. kasih. Oke. Yang C, coba C, ya Bu ya. boleh deh. C dong. Tadi Yang ada C namanya senggol Kak Kak Ikhlas Taufik ya. dong. Oh, Ini Kak Ikhlas nih. C nih. tadi paling aktif nih menjawab. Ya sudah hampir 1 menit. Kenapa memilih C? Atau teman-teman yang C mau jadi A nih gara-gara Kak Taufik. Timang-timang lagi. Atau boleh teman-teman yang memilih C tadi? Ada Kak Ikhlas, ada Kak Hidayatul Hasanah, Kak Warno ya. Baik, kalau nggak ada Belum. kita lanjut aja. Ibu Yosi, silakan. Ya, di sini jawabannya adalah yang C. Ya, langsung muncul ya. Waduh, Langsung muncul langsung dia. muncul deh. Iya, otonomi. Jadi tadi pilihannya yang Kak Taufik, mohon maaf belum pas ya. Oke. Saya udah belain loh Kak Taufik lo. Oke, Tapi ternyata belum pas ya. Ya, intinya untuk prinsip etik kita ingat lagi. Justice betul tadi memberikan pelayanan yang adil ya, yang disampaikan sama Kak Taufik juga betul. Veracity jelas ini bagaimana kita mampu berkata yang benar, berkata yang jujur dalam kita melakukan pelayanan. Otonomi ini kita respect sama pilihan seseorang, ya, menghargai pilihan seseorang, tidak memaksa, itu yang otonomi. Yang non-efisiensi tadi jelas tidak membahayakan, tidak menyakiti, ya, tidak memberikan suatu dampak cedera baik secara fisik maupun psikologis ke pasien. Dan yang beneficiensi itu melakukan suatu hal yang baik, artinya kita bersedia membantu pasien dalam melakukan pelayanan ya, di dalam pelayanan kita. Nah, untuk kasus ini memang yang pas adalah otonomi. Tadi di kasusnya harusnya mendapat advis transfusi darah, tetapi pasien yang akan menerima perawatan ini, terapi ini, menolak karena dia memiliki keyakinan transfusi itu tidak baik, istilahnya dia punya keyakinan seperti itu, sehingga dia memutuskan untuk menolak. Ya, dan di sana di kasus dikatakan bahwa perawat itu ya mengambil tindakan yang terbaik dengan tidak memberikan transfusinya. Artinya kita menghargai pilihan pasien. Ya, pasiennya udah 28 tahun sudah bisa, dan di sini kan istilahnya pasien pasca melahirkan kondisinya sadar ya. Dia bisa memilih atau mengambil keputusan secara mandiri. Nah, itu titik tekannya. Mengambil keputusan secara mandiri untuk suatu pilihan terapinya saya mengikuti atau tidak. Dan di sini pasiennya tidak mengikuti, menulis pernyataan ya informed consent untuk menolak, sehingga prinsip etika yang ditekankan ada yang diterapkan adalah otonomi. Semoga jelas ya. Jadi kalau yang tadi sampaikan sama Pak Taufik adil, di sini tidak terlihat. Kalau adil artinya di sini nggak adil kok buat dokternya harus advis karena membahayakan nih, dia harus transfusi. Ya, kalau adil itu tadi intinya kalau adil itu lebih ke sama rata lah pelayanan perawatannya. Kalau memang yang satu kasus mendapatkan misalnya tadi pasang infus lah harus menggunakan apa nih perekatnya lah, standarnya seperti apa, pasien yang lain juga harus sama. Itu sih kalau yang justice ya. Tapi kalau kasus ini kita titik tekannya adalah menghargai pilihan pasien, karena pasien menolak dan memberikan pernyataan tertulis. Begitu ya teman-teman semuanya. Semoga dapat dipahami. Emang nih agak susah-susah gampang ya Bu etik ya Bu. Tapi kalau dipelajari terus-terusan akan dapat kliknya ya Bu ya, dapat
apanya ya. Jadi apapun soalnya udah pasti di luar kepala lah ini kalau misalnya sering-sering dilatih ya Bu ya. Ya, jangan di luar kepala, di dalam kepala saja. Nanti di luar kepala terbang-terbang ya. Di dalam Iya. kepala saja. Iya, salah Oke. lagi dah saya dah. Oke, terima kasih Ibu Yosi atas Iya. ilmunya. Ini kayaknya biasanya di belakangnya ada kata motivasi izin deh. tanya dong. Oh iya, Oh, udah oke. mau nanya boleh. Oh, dia di sini saya ada kata-kata memang. Saya sampaikan kata-kata dulu ya, izin. Iya, boleh. Oke. Makasih, Bu. There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure. Ya, saya nggak tahu latar belakang teman-teman di sini semua. Mungkin ada yang sudah pernah, ya, kalau dilihat ini dari Din ke segala macam, ini mungkin bisa jadi senior ya. Mohon maaf kalau saya sebut teman-teman. Tapi intinya saya ingin sampaikan UKOM ini ya, bimbel UKOM itu kan untuk suksesnya dalam tanda petik teman-teman bisa lulus kompeten dalam menjalankan UKOM. Kembali lagi, semua itu bisa terjadi ketika kita punya persiapan, kita bekerja keras, dan kita selalu belajar dari ya banyak hal lah ya. Kalau di sini bilang dari kegagalan, ya mungkin yang pernah mengikuti UKOM gagal ya jangan jadi putus asa. Optimal menyediakan bimbel seperti ini juga menjadi sebuah preparation, ya, persiapan untuk kita juga semakin belajar dan belajar lagi. Gitu mungkin ya. Iya, Ibu bisa aja. Elah. Bimbel sedikit ya. Ini ada Kak Ikhlas nih yang mau nanya nih tadi. Iya, silakan. Silakan. Iya, makasih. Wah, luar biasa pencerahannya Bu Yosi. Tadi telat mau tanya di pertanyaan nomor 3 Bu Yosi terkait sama Apgar. Ya, boleh Pak. Jadi Masuk. Oke. cara memeriksa nadi pada bayi itu gimana ya Bu ya? Makasih Bu. Oke, baik. Saya langsung respon saja ya. Ya, di Apgar salah satu poinnya itu adalah penilaian pulse nadi tadi. Ya. Rentangnya, karena Apgar itu saya jadi sedikit bahas Apgar lagi. Apgar itu dia punya 5 komponen A, P, G, A, R ini tadi ya. Sorry. 5 komponen, dan masing-masing komponen itu skornya 0, 1, 2. Jadi terendahnya 0, tertingginya 2. Sehingga dari penghitungan total secara keseluruhan, poin terendahnya 0, poin tertingginya 10. Karena kan ada 5 komponen dikalikan poin tertingginya 2 ya, jadi 10. Jadi rentangnya 0 sampai 10. Nah, salah satu komponen yang P, yang nadi, pulse tadi, itu ketika nadinya, kalau kita kasih poin 2 itu ketika nadi di atas 100 kali per menit ya. Nah, bagaimana tadi Pak Ikhlas tanyakan untuk menghitungnya? Kalau untuk bayi, biasanya kita langsung gunakan stetoskop, Pak. Ya, stetoskop bayi langsung di bagian apeks jantungnya untuk kita hitungkan. Nah, ini dilakukan kan memang pada saat menit pertama persalinan, saat bayi lahir, ya masih terkadang masih si tali pusatnya, si umbilikalnya kan masih sambung tuh sama plasenta ibu. Kita bisa langsung hitungkan. Jadi dengan ambil stetoskop bayi, kita bisa tempelkan di bagian apeks jantungnya. Itu mungkin, Kak Ikhlas? Siap, makasih Bu Yosi. Sama-sama. Makasih. Jelas. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Kita masih ada waktu 3 jam lagi kira-kira. Sampai tarawih kayaknya ya. Buka ya. Oh, bukan buka lagi sampai tarawih kayaknya kita ya. Amsyong Ibu Yosi. Saya lihat reaksinya, 3 jam gila ini. Oke, sudah cukup? Ada yang masih mau nanya lagi? Oke, terima kasih Ibu Nurhana. Kita cukupkan ya. Terima kasih banyak Ibu Yosi atas ilmunya. Sama-sama. Semoga berkah. Amin, teman-teman semoga. nih kompeten ya. Amin ya Rob. Betul, semoga intinya itu doa bersama ya, artinya semua ya orang yang bergabung sini lah sukses ya, artinya lancar untuk UKOM-nya gitu. Baik, amin. Amin. Ibu Yosi, saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Selamat melanjutkan aktivitas. Salam sehat Ibu. Salam sehat juga Pak Aldian, juga semua peserta di sini. Amin. Oke. Terima kasih. Teman-teman, saya Aldian pamit undur diri. Selamat sore.
Terima kasih sudah Seru. belajar bersama Optimal. Ya, izin ya Pak Aldian dan Mari, semua. Bu. Terima kasih.